Abu Lahab, ya. Itulah kenapa di zaman sahabat dulu, ketika membaca surat Tabbat Yada, surat Al-Lahab itu, para sahabat itu membacanya kalau dibilang itu nggak terlalu keras gitu, jadi agak lirik. Karena di barisan jamaah itu mereka jaga nih, jangan-jangan ada putrinya Abu Lahab, ya, yang termasuk Sahabiah juga. Jadi orang tua yang tidak beriman itu juga belum tentu nanti anaknya nggak beriman. Bisa jadi beriman karena hidayah itu sekali lagi karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk dari awal sebagaimana misalkan kalimat dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi kita mengingatkan kepada anak-anak untuk bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, fitrahnya anak-anak itu punya survival of life. Jadi mereka bisa bertahan hidup. Insya Allah inilah mungkin kita itu memberikan support untuk anak-anak itu misalkan bisa menguasai skill dalam kehidupannya. Tapi secara naluri sebenarnya setiap manusia, setiap anak itu insya Allah akan punya potensi untuk survival, jadi bertahan hidupnya. Jadi bekalnya itu mesti ada, potensinya itu mesti ada, tidak mungkin tidak. Ya. Jadi banyak contoh-contoh di sekitar kita, ya bahkan dengan anak-anak dengan keterbatasan, tapi punya kelebihan di sisi yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu mesti ya karena anak-anaknya sudah besar, itu sudah paham ya, kira-kira anaknya itu hobinya atau kesenangannya apa, gitu. Istilahnya ya panjangan ego, kemudian wah harus gini, harus gini, harus gini. Gali saja potensi anak-anak menikah, semoga nanti dengan itu mereka benar-benar potensinya tergali. Ya. Barangkali anak-anaknya ada yang senang matematika, ada yang nggak senang matematika, gitu. Ada yang senang seni, mungkin gitu. Ada yang senang utak-atik laptop, ada yang senang utak-atik HP, ya, buat konten. Ya itu, ya sekarang namanya anak muda sekarang ya gitu. Bukankah mereka sedang mencari jati diri? Ya mungkin dalam koridor yang positif ya Bapak Ibu ya. Pertemanannya juga positif. Itu yang kita perlu pahami dan perlu kita pantau. Oke, kita lanjutkan. Kemudian mereka juga pembelajar yang baik sebenarnya. Ya potensi untuk mengetahui, ingin tahu itu kan dulu Bapak Ibu juga rasakan. Anak-anak itu kan sering bertanya ke kita, kenapa kok begini? Kok itu bisa seperti itu? Bahkan ketika ajak misalkan jalan-jalan, anak-anak itu sering menanyakan, loh itu apa? Ini apa? Itu. Jadi Bapak Ibu, mereka pembelajar yang baik. Ada kadang-kadang non sewu, kita akan mematikan potensinya dengan membatasi belajarnya anak itu hanya di bidang-bidang yang menurut kita kemudian itu keren. Misalkan di les ke matematika, les ke fisika, di les ke apa yang bahkan cenderungannya nggak di sana. Ini yang baik. Oke. Kemudian yang potensi kasih sayang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah gitu, Allah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat kasih sayang itu di ayat yang berulang begitu. Karena inilah insya Allah sebenarnya setiap kita secara naluri pasti ingin mengasihi dan ingin menyayangi juga. Sehingga Bapak Ibu semoga dengan itu potensi kasih sayang di setiap anak ini bisa kita kembangkan. Yang kelima ya, mungkin nanti 5 atau 6 aja. Nah, setiap manusia itu kan makhluk sosial, berinteraksi harusnya. Nah, bagaimana interaksi itu diatur? Islam mengajarkan akhlak mulia di sana, akhlakul karimah. Makanya dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW ini sering disampaikan pas Jumatan itu gitu. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Nah, kita insya Allah ya mesti orang tua
seganas-ganasnya orang tua, atau mungkin senek bahasanya sekarang, orang tua yang nggak berakhlak sekalipun, itu mesti pengennya anaknya berakhlak, ngajari jalan ketika ketemu dengan orang yang menyapa, kemudian sopan santun, kemudian kalau dikasih ya terima kasih, kemudian minta maaf ketika bersalah. Itu semua potensi akhlak mulia yang kita dapatkan kita berinteraksi. Lah, persoalannya sekarang Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana interaksi sosial itu ya terbelah menjadi dua dalam kehidupan nyata dan dalam dunia maya. Kadang-kadang keterbelahan ini juga beririsan, maksud saya begini, itulah Bapak Ibu yang kadang kendala kita sekarang dan juga anak-anak kita ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maaf ya, anak saya di samping saya mainan sama teman-temannya, ada Zoom juga. Ya, kita lanjutkan. Ini yang keenam dan yang ketujuh Bapak Ibu, paham jenis dan perannya. Jadi sekarang anak kita sudah pada akil balik ya. Bagaimana anak kita memahami perannya dan juga dia paham secara gender begitu, bahwa saya seorang laki-laki, saya seorang perempuan, mulai paham apa yang menjadi fitrah-fitrahnya seorang laki-laki, tanggung jawabnya seorang laki-laki seperti apa, yang perempuan pun demikian. Jadi ya, ini saya juga banyak belajar Bapak Ibu ya, dengan interaksi dengan anak-anak saya. Ada 5 anak saya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ya, semuanya belajar. Jadi memahami bagaimana anak-anak itu tumbuh berkembang itu suatu yang luar biasa, dan anugerah dan juga apa ya, saya membahasakannya tantangan yang luar biasa gitu. Oke, masih bisa terpantau nggih Ustaz Tangga nggih suara saya? Masih Ustaz. Halo Ustaz Tangga? Iya, masih. Oke, kita lanjutkan ya. Masih. Oke, waktunya masih cukup ini kayaknya. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lanjutkan. Kita sekarang menginjak ke ini, tantangan bagi orang tua. Wah, ini sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf, laptop saya sudah agak jadul ini, jadi nggak cepat bukanya. Oke. Nah, kita mulai lanjutkan di slide ini. Anak-anak kita, Bapak Ibu, tentu harapan kita, kan tadi kita berdoanya bagaimana? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Nah, ini sekarang saya mau bahas dalam Al-Qur'an. Anak kita itu bisa posisinya ternyata 4. Nah, ini yang nanti coba kita cermati. Di posisi mana nanti saya sampaikan beberapa dalilnya di Al-Qur'an. Apunten Ustaz. Mohon maaf. Yang pertama, tentu harapan kita dalam ya waktunya. Ini boten, untuk yang lainnya mohon untuk jangan nggih presentasi nggih. Ini Nur Eni. Mohon maaf. Oh nggih. Nggih, lanjut. Sudah ya? Maaf, nggih. Oke. Nah. Oke, saya buka dulu semuanya Bapak Ibu. Lah, ternyata ada 4 ini posisinya. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa. Anak sebagai perhiasan dunia, anak sebagai fitnah atau ujian, dan anak sebagai musuh. Oh, ini bahaya ini. Ini nanti kita kira-kira merenung Bapak Ibu. Anak kita di posisi mana? Atau kadang-kadang jadi penyejuk hati, tapi kadang-kadang juga di musuh. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, anak sebagai penenang hati atau penyejuk jiwa. Itu insya Allah dalam Quran